Ya, yang saya tahu ya terkait superfood ini memang definisinya belum ada yang betul-betul pasti gitu ya Mbak ya. Jadi bisa kita kenal mungkin selain superfood itu ada nutraceutical, kemudian ada pangan fungsional. Nah kalau di dunia gizi sendiri memang lebih banyak itu pangan fungsional. Cuman dari beberapa artikel yang saya baca, memang superfood ini menjelaskan hampir mirip seperti itu dengan pangan fungsional dan juga nutraceutical. Bagian superfood ini lebih ke area marketing sebenarnya seperti itu, pelabelan makanan khusus lah ibaratnya seperti itu. Nah, jadi untuk superfood ini uh, bisa diartikan sama dengan pangan fungsional dan nutraceutical karena memang superfood ini istilahnya berasal dari makanan ataupun bahan pangan yang mempunyai unsur zat gizi yang lebih daripada biasanya ya seperti itu dan kemudian dia juga bermanfaat bagi kesehatan. Nah, maka dapat dikatakan makanan tersebut ataupun bahan pangan tersebut menjadi superfood seperti itu. Jadi ada manfaat khusus ataupun tambahan ya dari makanan tersebut. Segitu. Oke. Jadi yang seperti dengan definisi yang disebutkan tadi ya, karena memang dia ada zat gizi ataupun nutrisi yang lebih daripada makanan pada umumnya atau bahan pangan pada umumnya. Kemudian dia juga ada manfaat kesehatan di sana. Nah, seperti contohnya sumber antioksidan ya, yang menangkal radikal bebas, kemudian ada flavonoid, kemudian ada bagian vitamin dan juga mineral. Dan memang ini biasanya superfood ini mengandung istilahnya di gizi itu ada namanya komponen non zat gizi. Yang seperti kita kenal kan zat gizi itu ada karbohidrat, kemudian ada protein, mineral dan juga lemak. Nah, dan untuk di bagian superfood sendiri itu biasanya ada namanya komponen non zat gizi. Nah, tapi di sini walaupun dia komponen non zat gizi tapi mempunyai fungsi yang penting juga untuk tubuh seperti itu. Bahkan bisa melengkapi proses dari metabolisme komponen gizi yang sudah ada seperti itu. Oke, kalau untuk dari manfaatnya sendiri, tadi yang pertama bisa dibilang sebagai antioksidan ya, sebagai penangkal radikal bebas, yang nantinya kebanyakan penelitian sudah menyebutkan bahwa bisa mencegah kanker seperti itu, pencegahan terhadap kanker. Kemudian kalau untuk contoh ada bagian lemak, ada lemak tak jenuh yang terkandung di dalamnya, kemudian ada serat pangan yang berfungsi atau bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, kemudian juga ada vitamin dan juga mineralnya seperti itu. Oke, jadi untuk tips-tipsnya sebetulnya dari tipsnya sendiri dia pertama yang harus diperhatikan dari makanan itu kita harus sangat melihat proses kebersihannya ya. Yang pertama, jangan lupa kebersihan di makanan itu. Jadi proses persiapan, kemudian proses kita pengolahannya terus bersih yang pertama. Kemudian yang kedua dari cara pengolahannya atau cara pemasakannya karena kebanyakan komponen zat gizi ini cenderung sensitif ya, bisa dikatakan sensitif dalam artian contoh untuk vitamin, kemudian ada beberapa antioksidan, dia tidak tahan terhadap panas. Jadi kalau kita mengolahnya terlalu panas misalnya ya, dalam artian dengan air mendidih atau dalam derajat tertentu, dia akan merusak dari komponen zat gizi tersebut. Nah, jadi sehingga manfaatnya tidak bisa kita ambil secara sempurna lah, ibaratnya gitu, secara optimal. Nah, kemudian yang ketiga, ada juga memang terkait interaksi antara makanan tertentu. Bahkan ada ilmu yang mempelajari tentang interaksi obat dan makanan. Nah, ini kita harus perhatikan juga memang. Kita harus bisa misalnya contoh salah satunya ya, kalau kita makan sumber zat besi, kita jangan berbarengan dengan teh seperti itu. Karena dia bisa menghambat proses penyerapan dari zat besi tersebut. Nah, kayak gitu. Salah satunya seperti itu sih. Jadi harus perhatikan dan memang banyak yang harus dicari informasinya terkait itu. Jadi konsepnya memang seperti ini. Kalau untuk makanan memang
apa ya, berarti diinformasikan itu untuk makan tersebut kita makan memang mengkonsumsi makanan yang aneka ragam. Nah, aneka ragam itu karena memang satu makanan itu tidak memiliki kesempurnaan ya. Jadi kalau satu makanan misalnya tinggi zat gizi tertentu, tapi mungkin lemah di zat gizi yang lainnya. Kemudian ada lagi di makanan yang lain yang dia ternyata bisa melengkapi nih, seperti itu. Nah, ini beraneka ragam itu nggak ada masalah. Tapi yang mungkin yang perlu digarisbawahi seperti tadi, kalau memang ada interaksi yang jatuhnya merugikan ya, atau tidak mengoptimalkan satu sama lain, nah itu harus dihindari. Tapi untuk pengkonsumsian makanan beraneka ragam, itu tetap harus dilakukan. Akses sebagai contoh ya, misalnya di satu tempat dia kekurangan pangan hewani dari segi daging-dagingan seperti itu. Nah, tetapi daerah itu dia mempunyai misalnya ikan. Nah, di ikan sendiri itu kan sumber protein. Nah, jadi itu bisa menggantikan sebetulnya. Jadi contoh untuk vitamin A, nggak ada wortel, kita bisa ganti dengan vitamin yang lain yang memang dia juga mempunyai sumber di vitamin A, seperti itu. Kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang bisa ditemukan, karena kan kita sendiri ini terkenal ya dengan keanekaragaman hayatinya istilahnya. Jadi kita bisa mengkonsumsi berbagai macam sayuran, contohnya ya sayur mayur. Nah, kita banyak sekali sebetulnya yang bisa kita konsumsi di Indonesia ini. Nah, bahkan untuk makanan tradisional kita pun kita sangat familiar sekali ya terhadap seperti gado-gado. Kemudian ada kalau istilah di Sunda ada karedok istilahnya, sama saja seperti itu. Ya, karedok. Jadi yang penting itu kan sayur mayur ada segala macam. Nah, hanya saja di sini mungkin yang bisa saya sarankan untuk konsumsi sayur-sayuran seperti ini, jangan lupa untuk kebersihannya paling seperti itu. Satu manfaatnya juga sama seperti itu dari superfood itu bisa menurunkan berat badan karena bisa jadi dia mengambil superfood itu dia sumber dari yang nantinya serat ini kan dia kalau di dalam tubuh kita atau di dalam perut kita itu memberikan efek kenyang yang lebih lama seperti itu dan kalorinya sedikit seperti itu. Jadi sehingga dia bisa membantu untuk kita memproses penurunan berat badan seperti itu. Kalau dibilang benar ya betul, tapi jatuhnya membantu. Jadi bukan semata-mata hanya kita makan superfood aja kemudian turun, tapi kita bisa ditambah usaha yang lain seperti olahraga, kemudian pengaturan pola stres, pola istirahat optimal lagi seperti itu. Jadi sebetulnya untuk superfood sendiri yang bisa saya bilang semua makanan itu bisa dikatakan superfood ya, selama dia bisa memberikan efek kesehatan tambahan bagi bagi yang mengkonsumsinya seperti itu. Bahkan bisa jadi di masa depan kita akan menemukan lagi nih superfood yang lainnya yang baru kita temui seperti itu. Mungkin saat ini kita memandang itu remeh seperti itu, tapi ternyata di masa depan dia punya fungsi kesehatan tertentu. Nah, yang mau saya sampaikan kembali karena kita berangkat dari gizi, kita harus bisa seoptimal mungkin memanfaatkan ya dari sumber makanan kita itu menjadi obat buat kita istilahnya. Jadi jangan obat sebagai makanan, tetapi makanan kita jadikan sebagai obat bagi kita sehingga kita bisa hidup lebih alami lagi dan lebih higienis lagi seperti itu. Jadi kita hindarilah atau mengurangi konsumsi bahan-bahan yang kimia seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke alam, biar lebih menyehatkan lagi. Karena memang makanan itu nggak cuman aman aja ya, sebaiknya makanan itu juga ada fungsi kesehatannya. Seperti itu, sehingga apa yang kita makan itu bermanfaat bagi tubuh kita. Jangan sampai malah merugikan tubuh kita, seperti itu. Nah itu biasa yang masih banyak orang yang belum begitu paham, seperti itu. Makan asal kenyang aja.